Saudara-saudara dan saudari-saudari yang terkasih, pada tahun 1942 Jepang menyerbu dan menguasai Indonesia sampai tahun 1945. Tenaga imam, bruder, suster yang berkebangsaan Belanda ditangkap dan ditahan. Mereka dilayani oleh tenaga-tenaga pribumi yang jumlahnya sangat terbatas. Gereja Katolik tetap bertahan sebagai gereja dalam diaspora. Jadi kita mengalami gereja dalam diaspora itu pada zaman penjajahan Jepang itu sangat kejam ya. Jadi imam-imam, bruder, suster asing itu dipenjara, bahkan disuruh kembali ke tanahnya, bahkan diasingkan. Hanya ada mungkin imam atau uskup pribumi saja. Ya, pribumi maksudnya yang berkebangsaan atau lahir di Indonesia atau Nusantara. Nah, Monsinyur Sugio Pranoto Semarang bersama Uskup Petrus Yohanes Willekens SJ Jakarta. Jadi seperti kita tahu menghadap penguasa pendudukan pemerintah Jepang dan berhasil mengusahakan agar rumah sakit Saint Carolus Jakarta dapat berjalan terus. Jadi seperti yang saya sampaikan, misi Katolik itu kan ada misi kesehatan atau karya kesehatan. Nah, salah satunya adalah di Jakarta itu Saint Carolus atau Santo Carolus Jakarta. Nah, mereka menghadap pemerintah Jepang agar itu tetap berdiri karena untuk melayani masyarakat. Ingat misi Katolik dalam karya kesehatan bukan hanya melayani umat Katolik, tetapi melayani masyarakat. Jadi semua misi Katolik itu untuk yang ada di Nusantara bahkan di dunia itu bonum comuni. Maka dimulai dari karya kesehatan, karya pendidikan Karena kesehatan itu sangat vital biar orang bisa dididik. Kalau orang tidak sehat bagaimana mau sekolah? Tetapi kesehatan itu mesti konsisten. Setelah sehat dia sekolah, lalu dia diajarkan ilmu kesehatan. Nah begitu. Jadi antara kesehatan dan pendidikan. Maka untuk mengukur IPM itu pastilah apalagi sekarang kita harus melaksanakan pemberantasan stunting namanya. Nah, pemberantasan stunting supaya kita menyongsong Indonesia emas itu rata-rata tinggi badannya untuk perempuan 160 ke atas, untuk laki-laki 165 ke atas Jadi maka ada program pemberantasan stunting, yaitu memberikan gizi, intervensi pada ibu hamil dan melahirkan agar waktu pasca melahirkan atau sebelum melahirkan atau pada saat proses penghamilan hamilnya ibu-ibu itu sudah diintervensi oleh gizi yang baik supaya anaknya juga nanti bertumbuh dengan baik, atau supaya jangan stunting, perkawinannya jangan pada saat usia-usia dini artinya usia ideal bagi perempuan minimal 21 tahun lah. Kalau di bawah 21 tahun itu kan masih bertumbuh proses kematangan psikologis itu belum terjadi. Bisa saja sudah terjadi tetapi menurut ilmu kesehatan dan juga ilmu hukum juga, makanya di atas 21 tahun itu adalah usia yang ideal untuk usianya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, banyak di antara pahlawan-pahlawan nasional yang beragama Katolik seperti Agustinus Adi Sucipto, kemudian Ignatius Lamet Riyadi. Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tak lama setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Hal itu tidak disetujui Belanda yang berusaha keras untuk kembali menguasai bumi Nusantara. Lalu terjadi konflik mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda dan sekutu. Para misionaris berkebangsaan Belanda dibebaskan dan boleh bekerja kembali. Jadi setelah Jepang berkuasa lalu dikalahkan oleh sekutu, kemudian ada kebebasan ketika Indonesia merdeka, tetapi Indonesia masih diintervensi oleh Belanda dan sekutu karena dianggap belum merdeka, masih jajahan Belanda.
Tetapi ya 17 Agustus itu sebagai fundamental, 1945 itu sebagai hari kemerdekaan kita. Nah, tanggal 20 Desember 1948 Romo Sanjaya atau Romo Sanjaya ya terbunuh bersama Prater Hermanus Bowens SJ di dusun Kembaran dekat Muntilan ketika penyerangan pasukan Belanda ke Semarang yang berlanjut ke Yogyakarta dalam agresi militer Belanda kedua. Jadi ya, ada pastor yang meninggal, gugur. Ada 2 pastor ya. Satunya ya masih calon imam ya, prater ya. Ini di dusun Kembaran dekat Muntilan ketika penyerangan pasukan Belanda ke Semarang yang berlanjut ke Yogyakarta dalam agresi militer Belanda II. Romo Sanjaya dikenal sebagai martir pribumi dalam sejarah Gereja Katolik Indonesia. Jadi memang beliau belum diangkat menjadi pahlawan nasional, tetapi Romo Sanjaya ini adalah ya seorang martir pribumi dalam sejarah Gereja Katolik Indonesia. Baik, itu tadi di era ya pasca ya atau dalam era perjuangan ya. Singkatnya. Sekarang kita masuk ke era demokrasi terpimpin ya. Kuskupan Agung dan 20 kuskupan yang disebut kuskupan supragan. Jadi ada kuskupan agung dan 20 kuskupan yang disebut kuskupan supragan. Jadi Kuskupan Agung itu misalnya di Kalimantan Barat ada 1 Kuskupan Agung dan ada 3 Kuskupan Supragan ya. Selanjutnya para uskup Indonesia mengikuti Konsili Vatikan kedua di Vatikan yang berlangsung 1962 sampai 1965. Nah ini tonggak sejarah ya. Jadi kalau kita hitung, kalau dimulai Konsili Vatikan itu ya dimulai tahun 1962. Jadi Konsili Vatikan kedua itu berasal dari Konsili Vatikan yang pertama. Ya, yang belum kelar, masih ada banyak yang harus ditentukan arah masa depan gereja. Ya, pada era modern ini ya, atau era kontemporer. Jadi tahun 1962 dimulainya itu berarti kalau dihitung dengan 2024 berarti sudah ya 60 berapa tahun? 62 tahun ya. Atau 72 tahun ya. Sekitar 62 tahun ya. Jadi 62 tahun sudah Konsili Vatikan kedua dan selesai tahun 1965. Jadi dokumen-dokumen itu telah dihasilkan ya kurang lebih sekitar ya 59 tahun. Dengan hati-hati was-was karena situasi dalam negeri Indonesia yang semakin panas, bergejolak. Jadi para uskup itu mengikuti Konsili Vatikan kedua di Vatikan dengan hati was-was karena situasi dalam negeri Indonesia yang semakin panas, bergolak, penuh dengan pemberontakan, pemerintah menjurus kepada pemerintahan diktator. Presiden Soekarno tumbang pada tahun 1965 setelah kegagalan pemberontakan komunis. Mulailah periode Orde Baru di Indonesia, gereja pun mengalami banyak pembaruan karena keputusan-keputusan Konsili Vatikan kedua. Jadi tumbangnya Presiden Soekarno tahun 1965 dan juga selesailah ya Konsili Vatikan kedua yang panjangnya 3 tahun itu, dan di situ terjadi yang namanya pembaruan. Ya, pembaruan untuk seluruh dunia, untuk gereja Katolik itu mesti ada konsili. Ya. Jadi Konsili Vatikan kedua itu menghasilkan 16 dokumen yang sudah saya sampaikan kepada kalian, yang saya lihatkan kemarin itu, bukunya itu. Ya, silakan kalian miliki, cari, ya, jangan sampai tidak punya. Karena di situ, ya, banyak pembaruan karena keputusan-keputusan Konsili Vatikan kedua. Nah, jadi mulailah periode Orde Baru di Indonesia, gereja pun mengalami banyak pembaruan karena keputusan-keputusan Konsili Vatikan kedua. Bahasa Indonesia digunakan dalam liturgi menggantikan bahasa Latin. Jadi hasil dari Konsili Vatikan kedua ini ya, jadi digunakan dalam liturgi bahasa Indonesia menggantikan bahasa Latin. Bahasa Latin tetap sebagai acuan, tetapi ya setelah Konsili Vatikan kedua ini
liturgi itu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kalau dulu menggunakan bahasa Latin. Ya. Umat awam diberi kesempatan berperan serta di berbagai hal dalam kegiatan pastoral gereja. Jadi 1965 itu tonggak sejarah. Jadi konsili itu 1962 sampai 1965, lalu 1965 itu tonggak sejarah, di mana awam itu diberi kesempatan berperan serta di berbagai hal dalam kegiatan pastoral gereja. Yang dulunya awam itu hanya diberikan ya untuk membantu pengajaran ya. Sebenarnya sudah dilakukan untuk membantu reksa pastoral, tetapi 1965 ini ya, bahkan akibat Konsili Vatikan kedua ini, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri itu bisa berdiri yang sekarang kalian kuliah di tempat ini. Ya. Itu hasil dari Konsili Vatikan kedua. Kardinal pertama di Indonesia adalah Justinus Kardinal Darmojuwono. Jadi setelah itu diangkatlah seorang kardinal pertama di Indonesia adalah Justinus Kardinal Darmojuwono, diangkat pada tanggal 29 Juni 1967. Gereja Katolik Indonesia aktif dalam kehidupan Gereja Katolik dunia. Nah, dengan pengangkatan Monsinyur ya Justinus Darmojuwono menjadi kardinal pertama, jadi Justinus Kardinal Darmojuwono, maka ya Gereja Katolik Indonesia itu aktif dalam kehidupan Gereja Katolik dunia. Nah, sekarang sudah ya setelah ini kardinal ya pertama, kedua, ketiga yang sekarang ya. Nah, selanjutnya era Orde Baru. Kita tidak terlalu panjang di situ, kita masuk ke era Orde Baru. Pencegahan kehamilan yang ditawarkan relatif berseberangan dengan ensiklik Humanae Vitae 1968. Jadi di sini kita harus paham bahwa pencegahan kehamilan itu yang ditawarkan relatif berseberangan dengan ensiklik atau dokumen gereja yang namanya Humanae Vitae ya. Sikap pastoral para wali gereja dalam hal ini menyerahkan keputusan kepada hati nurani umat 1972. Jadi hati nurani umat. Mengapa? Karena umatlah yang melaksanakan. Tetapi kalau hati nurani mengatakan bahwa pencegahan kehamilan itu bertentangan dengan nilai-nilai kodrati, berarti ya umat itu melaksanakan ya tugas perutusannya sebagai suami dan istri untuk melestarikan keturunan umat Allah. Nah, ini menyebabkan gesekan dengan Vatikan. Jadi Vatikan jelas menentang yang namanya pencegahan kehamilan atau alat kontrasepsi, tetapi KWI ya menyerahkan itu, atau MAWI itu menyerahkan kepada hati nurani umat. Nah, kemajuan diperoleh dalam kerjasama ekumenis menerjemahkan atau penerjemahan dan penerbitan kitab suci dalam bahasa Indonesia. Jadi ekonomis itu namanya kerjasama bersama ya. Jadi jangan kebablasan kalau misalnya ada misa ekumene. Misa ekumene itu apa ya kan? Yang disebut misa ekumene ya kita semua umat Katolik itulah misa bersama ya. Tapi orang mengartikan ekumene itu sempit, kerjasama antara gereja Katolik dan gereja Protestan. Sebenarnya ekumene itu adalah kerjasama antara ya hierarki dan awam untuk ya mewartakan misi cinta kasih Kristus di dunia ini. Ya, tetapi mungkin ya salah satu bagiannya ya kerjasama ya. Tetapi tidak bisa menggantikan yang namanya misa. Tidak ada misa itu dilaksanakan ya bersama dengan pemimpin umat gereja Protestan. Pemimpin umat gereja Protestan kalau ngikut misa ya sebagai umat biasa, awam atau masyarakat biasa. Tetap misa itu dipimpin oleh seorang yang tertabis, baik uskup maupun imam. Nah, konseleberannya ya tetap ya yang ditabiskan oleh gereja Katolik, baik uskup dan imamnya, kan begitu. Jadi harus dipahami ya.
Jadi jangan sampai salah kaprah. Ya, atau dulu waktu zaman saya kuliah itu semester 1 2 3 ditawarkan, "Ayo kita pergi ke gereja ini." "Sama kok," katanya. Loh, sama apanya? Padahal guru sekolah minggu saya tuh sama dari mananya? Ada nyambutnya dari mana? Ya. Komuni atau sakramen Ekaristi yang sah itu harus dikonsekrat oleh seorang imam yang tertabis, yang ditabiskan oleh gereja Katolik, oleh uskup. Ya. Uskup, ya, uskup gereja Katolik. Jadi hati-hati juga, bisa jadi ya tiba-tiba sama seperti gereja Katolik, tetapi dia bukanlah gereja Katolik. Nah, itu harus dipahami kita sebagai seorang yang beriman Katolik. Tetapi penerjemahan itu merupakan salah satu kerjasama yang baik, karena supaya tidak berbeda. Kitab suci ya sama, tapi kok di Indonesia ya beda-beda gitu. Karena nanti orang lalu mengartikulasikan berbeda, padahal sebenarnya padanan kata atau parafrasenya sama, atau cara menerjemahkannya. Ya, makanya dibuatlah kerjasama ekumenis itu. Penerjemahan kitab suci tahun 1974 diterbitkan kitab suci edisi ekumenis dengan pembedaan. Kitab suci untuk umat Katolik dilengkapi dengan Deuterokanonika. Jadi begini, kitab suci Katolik itu dia utuh sebenarnya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu terdiri atas 73 kitab dengan 2 ya tambahan-tambahan, baik kitab Ester dan kitab Daniel ya. Jadi seperti itu ya totalnya. Tetapi karena kerjasama dengan gereja Protestan atau gereja Kristen Protestan, yang dianggap oleh gereja Protestan itu apokrif, itu dimasukkan dalam Deuterokanonika. Ya, kalau kalian sudah belajar ilmunya, ya mengapa ada kitab yang disebut Protokanonika itu ditemukan di awal, ada Deuterokanonika ditemukan kemudian pada naskah Laut Mati itu di Qumran itu. Kita harus ingat ada orang-orang Yahudi ya, khususnya di kitab Deuterokanonika ya. Ada orang-orang Yahudi di pengasingan atau di perantoran yang diaspora yang tidak tahu bahasa Yahudi tetapi menulis kitab suci dengan bahasa Yunani. Makanya gereja Katolik itu ya, kitab suci itu kan ditulis dengan 3 bahasa, Aramaik, ya, Ibrani dan Yunani. Bahasa Yunani kan bahasa internasional pada waktu itu, pada zaman Yesus, pada zaman murid-murid Yesus. Ya, sedangkan bahasa Ibrani itu bahasa nasional di daerah Yerusalem sampai seterusnya. Sedangkan bahasa Aramaik ya, itu adalah bahasa asli Yesus ya, karena dia berasal dari Galilea. Nah, jadi yang ditulis menggunakan bahasa Ibrani itulah ya, dia 60 ya, 6 kitab ya. Jadi kemudian ada yang ditulis menggunakan bahasa Yunani, ditemukan kemudian, nah itulah 7 kitab ya. Maka ditotalkan totalnya ya 73 kitab. Kemudian dengan naskah ya, tambahan kitab Ester dengan tambahan kitab Daniel. Nah, itu bagi gereja Protestan dianggap bukan kitab suci, hanya apokrif. Ya. Apokrif bagi mereka adalah kitab-kitab yang tidak otentik atau palsu. Tetapi bagi gereja Katolik, apokrifnya itu adalah kitab-kitab yang bukan kitab suci. Ya. Itu ada, misalnya kitab Makabe yang ketiga. Itu tidak dianggap kitab suci oleh gereja Katolik. Ya. Kalau kitab Makabe itu sudah masuk di Deuterokanonika bagi gereja Protestan. Kitab Makabe yang 1, kitab Makabe yang kedua kan. Tapi bagi gereja Katolik, kitab Makabe yang pertama dan yang kedua itu adalah kitab suci. Makanya mendoakan arwah orang-orang beriman itu adalah suatu amal ibadah sesuai dengan kitab Makabe ya, yang pertama atau yang kedua ya.
Jadi nanti tinggal kalian bahas mengapa itu menjadi suatu hal yang dilaksanakan oleh gereja Katolik, dan di situ dasar biblisnya atau dasar kitab sucinya. Ini jangan sampai tidak bisa menjawab, ya. Makanya gereja Protestan tidak mendoakan lagi arwah-arwah orang beriman itu, karena menganggap arwah-arwah orang beriman itu sudah sampai ke rumah Bapa. Itu anggapan. Secara eskatologis, untuk sampai ke rumah Bapa itu harus dengan penuh kekudusan. Bagaimana bisa dikuduskan kalau kita tidak dibaptis? Bagaimana kalau kita mau dibaptis kalau kita tidak ada yang mewartakan? Dan bagaimana ada yang mewartakan kalau tidak berasal dari sang pewarta, sang sabda, dialah Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus mewartakannya kepada para murid mewartakan kepada umat perdana, dan umat perdana meneruskan sampai sekarang, dan kita adalah saksi dari pewartaan tersebut. Nah, begitu. Jadi harus dipahami seperti itu, ya.